Perlu kita ketahui bahwa PKR Cungking adalah sebuah pasukan yang sengaja dibentuk oleh para komunitas etnis Tionghoa di kota Surabaya saat itu untuk bersama-sama berkonsolidasi, merapatkan barisan, membentuk sebuah kekuatan untuk bersama-sama menyatu melawan tentara sekutu pada peristiwa Revolusi Surabaya 10 Februari 1945. Baiklah para pengunjung hadirin yang berbahagia, inilah persembahan kami, sajian pementasan drama teatrikal Revolusi Surabaya 1945 dengan judul PKR Cungking. Beri aplaus yang meriah. Baiklah para pengunjung yang berbahagia, untuk memulai pegelaran drama teater kali ini, kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena itu kami meminta kepada para pengunjung untuk berdiri. Berdiri kah? Kah, berdiri kah? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Aku berjiwa yang aku bakatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin mohon duduk kembali. Pintu teater Sakti telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater.
Asal Surabaya, Ludruk Lundas Indonesia, bersama Museum 10 November Tugu Pahlawan Surabaya mempersembahkan sebuah drama teatrikal perjuangan pertempuran Surabaya. Naskah dan sutradara Robert Bayono. Selamat menyaksikan. Kehadiran komunitas Tionghoa sebagai pedagang di dunia Belanda memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia perdagangan. Mereka dikenal akan kerajinan dan keterampilannya dalam berdagang, sehingga memiliki posisi yang cukup penting dalam perdagangan dan menjadi sumber pemasukan yang besar untuk Hindia Belanda. Keunggulan dalam perdagangan ini membuat mereka banyak sekali melakukan imigrasi ke berbagai tempat di wilayah Asia Tenggara. Bahkan memasuki akhir abad 19 sampai abad 20, imigran Tionghoa yang memasuki wilayah Hindia Belanda melonjak signifikan, terutama di kota-kota perdagangan. Kota Surabaya yang memiliki simbol modernitas seperti industri, transportasi, dan pemukiman modern, dan banyaknya kegiatan ekonomi. Inilah yang membuat komunitas Tionghoa memilih Surabaya sebagai tempat berdagang mereka. Memasuki tahun 1932, ketika masa depresi ekonomi melanda, para pedagang Tionghoa di Hindia Belanda mengalami kerugian yang cukup besar karena politik ekspansi Jepang. Pada tahun 1938 hingga 1939, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Nusantara. Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Para pedagang Tionghoa menganggap aksi ekspansi barang-barang Jepang memberikan ancaman yang cukup besar. Banyak dari pedagang Tionghoa yang akhirnya gulung tikar. Sejak tanggal 8 Maret 1942, Belanda telah mengaku kalah tanpa syarat terhadap Jepang, dan Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan kedudukannya di Indonesia. Selain itu, Dainigo juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia sebagai saudara tua. Namun, pada perkembangannya, perlakuan Dainigo terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa dan Jepang adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Ekonomi dikuasai, diarahkan demi kepentingan perang, hingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dainigo.
Kedatangan Jepang pada tahun 1942 mulanya membawa simpati dengan menggantikan kemerdekaan terhadap Indonesia, namun justru telah memberikan luka yang dalam. Jepang tak hanya memberikan luka fisik pada rakyat pribumi, namun mereka juga memberikan luka trauma mental yang amat dalam, berupa memaksa rakyat untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari perang, membangun benteng dan lain sebagainya. Mereka bekerja keras tanpa pikir, namun tak dipenuhi dalam kebutuhan pangan, sehingga tubuh mereka menjadi kurus dan lemah. Para perempuan itu kemudian dijadikan jubun rantau atau budak panggilan tentara Jepang. Setelah Jepang kalah perang malam hari tanggal 17 Agustus 1945, perintah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai di telinga masyarakat Surabaya. Indonesia sebagai negara merdeka secara formal tidak ada hubungan lagi dengan pemerintahan Jepang maupun pemerintahan Belanda. Demikian etnis Tionghoa pun menyambut gembira karena selama pemerintahan Jepang, etnis Tionghoa kerap juga menjadi kebiadaban Jepang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Akibat cinta bukan aku jadi sengsara. Naksir cewek jelita harus banyak nodanya. Yang orang tua yang cukup gagah perkasa. Setiap jumpa dia dengan semuanya dan berdebat. Pada masa itu, etnis Tionghoa dianggap berbeda dengan pribumi, sehingga dalam kejodohan banyak orang tua yang tak menginginkan anaknya menjalin hubungan dengan etnis Tionghoa. Dia sangat kecewa, hatinya pun terluka. Ku beri P3K, dia jadi tertawa. Tak
Berselang setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, tersebar kabar bahwa markas tentara Jepang yang berada di kota Surabaya mulai dirukiti oleh para pemuda Surabaya. Merasa terpanggil, para pemuda peranakan Tionghoa yang tinggal di kawasan Tegang Tepun, Undaan, Kapasan, dan Simolawak mengkonsolidasi kekuatan hingga di awal bulan Oktober 1945 terbentuklah PKR Sungki di bawah pimpinan Sri Ampuri sebagai garda pembela merah putih. Lanjut ditunjuk Bumi Divisa lahir dan dibesarkan di tanah Indonesia melalui kebangsaan para pemuda Tionghoa di tempat. Anggaran bela negara adalah kewajiban. Mereka harus rela berkorban tenaga, darah, bahkan nyawa. Pada tanggal 25 Oktober 1945 pukul 08.00 pagi, sebanyak 3.000 tentara Inggris dari Brigade Infanteri ke-49 Divisi Liat ke-23 mendarat di Tanjung Perak. Dengan segera, rombongan tentara Inggris tersebut menduduki tempat-tempat strategis di sekitar penjuru kota Surabaya, merasa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan jongkaknya, mereka meremehkan kemampuan pejuang Indonesia. Mereka meremehkan kemampuan pejuang Indonesia. Tentara Inggris sesungguhnya bahwa hanya dalam 3 hari Surabaya akan pasti rakyat diintimidasi. Para pemuda diawasi supaya patah semangatnya. Bukannya takut lagi para pejuang arek-arek Surabaya semakin beraura bagai bara api dan sedang menyala. Awak itu wis ngerti kabeh. Yo opo kelakuan Inggris pas Surabaya. Tentara-tentara Inggris itu wis mena-mena karo penduduk Surabaya. Jelas. Inggris ini bakal balik mau kekuasaan Indonesia nang Belanda mana. Dulur-dulur kabeh. Iki wayahe awak dhewe dudukno kekuatan arek-arek Surabaya nang pasar Inggris. Ayo dibuktekno nek awak dhewe iki bener-bener bangsa sing ingin merdeka. Lebih baik hancur lebur daripada jajah kembali. Merdeka atau mati. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadinya budal. Ayo dongo bareng-bareng. Nasing kuoso. Mugo-mugo awak dhewe kabeh iki jadi slametan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Putunya. Pasca pertempuran fase pertama di akhir Oktober 1945, keadaan semakin memanas. Mau tidak mau, rakyat Surabaya harus mengungsi. Anak-anak, para wanita, dan orang-orang tua lanjut usia diungsikan keluar kota Surabaya demi keselamatan bersama. Reaksi tanggap darurat pun dilakukan oleh warga Tionghoa yang tinggal di kawasan. Selain membentuk badan keamanan yang diturunkan di front pertempuran, mereka juga mendirikan posko Palang Merah yang diketuai oleh Tua Hong Siang. Posko ini sangat terjaga dalam merawat korban di Wilayah tidak baik dicium oleh para pejuang Minggu tanggal 28 Oktober 1945. Ini panas mati, aja badan merah, itu udah jalan lagi ya? Ayo yang lemu. Tapi ya, bener ya, aku oleh kabar orang ada. Mana mau jangan kamu? Saya ngerti urusannya udah baik. Aku seru. Tapi ini termasuk dianggap kejahatan perang. Mergo matinya jenderal itu gak pas perang, tapi pas gencatan senjata.
iki aja sampai kru media asing iso ciloko awake dhewe iki kok. Walah, ngono ta ya. Wani ya. Iblis iki pancen iki wis ketok kalah perang. Gejak-gejakan senjata. Undang Presiden Soekarno nang Surabaya. Jakarta, gak percaya karo kekuatan yang Surabaya. Gak kuatir mau ini awake dhewe iki kalah. Alah, ade undian-undian barang. Lah terus mari langsung ae. Masalah iku kok iki ngomong siasat Inggris. Gawe dhewe kekuatan maneh. Opo maneh? Kuwi ono jenderal sing nanti nang itu di Batam Merah. Iku ngelabi jenderal ngelabi sak. Kok sopo sing pakai ini? Wis gak perlu dibahas. Bahaya. Saiki sing penting awake dhewe iki tetep waspada. Tak tentara Inggris. Sing jelas-jelas gak terima jenderal lima. Awak dhewe karek ngenteni perintahe teko pemimpin Surabaya. Jelas, jadi iki ya. Selebaran toko pesawat Inggris itu. Cuk, pasar kerja Inggris itu. Nanti kasih isi ultimatum. Berjuang karo arek-arek Surabaya, termasuk rakyat. Udah anak Inggris, kalau nggak mau senjata, batas waktu nih. Sampai tentara Inggris. Isu, sampai awak dulu bener-benerano. Surabaya ini bakal digoyangkan. Wah, yo, ini gak iso dijarno. Awak dhewe kudu lawan Inggris, kudu lawan. Rawe-rawe lantas, malam-malam tuntas. Semboyane awak dhewe tetep lebih baik hancur lebur daripada jajah kembali. Merdeka, atau mati. Mendengar kabar seorang saudaranya tewas, Panglima Tentara Sekutu dan Jenderal Sipil Chris Fisher kalah saat dengan ada keras pihak keluarga Ultimat. Ada sebuah pasukan Republik dan PKM, barisan pemuda dan Peskara tidak rakyat sipil yang membawa senjata untuk menyerang pada tanggal 10 November. Jika tidak, kota Surabaya akan dihancurkan.
Terhitung sejak 10 November 1945 hingga Minggu berturut-turut pertempuran dahsyat terjadi di Surabaya bersama Tentara Keamanan Rakyat, Badan Kelaskaran, PKR Kinki juga turun di pohon berdepan menghadang melawan tentara itu beserta pengikutnya. Peristiwa 10 November adalah perang terbesar pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perang semesta yang diikuti oleh berbagai elemen suku dan etnis demi tegaknya kedaulatan bangsa. PKR Tungku merupakan refleksi pengorbanan besar dari mereka yang mengangkat merah putih di dadanya. Jangan gentar melawan penjajah, merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, Demikianlah sajian dari Front Kolosal Surabaya. Semoga bisa menjadi edukasi sekaligus hiburan kepada generasi muda untuk selalu mengingat sejarah bangsa. Sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.